Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa dalam Prime Time Talk. Saya kembali ke Pak Supyadin AS. Pak Supyadin masih bersama kami? Iya, iya. Ya, Pak, Bapak kan punya pengalaman jadi asisten operasi Panglima TNI kan, Pak? Nah, ya, tentu kan pendekatannya Bapak lebih paham lah bagaimana melakukan koordinasi yang kemudian semua dicantumkan dalam sebuah undang-undang sehingga yang namanya koordinasi kalau sudah di lapangan jangan cuma kesannya mudah diucapkan tapi pelaksanaannya susah gitu. Apa catatan penting yang harus Anda perjuangkan? Jadi begini ya, kemarin kita sudah bicarakan, sebenarnya belum saya sampaikan ini ya. Jadi pasal tentang TNI itu nanti tidak secara rinci diuraikan dalam undang-undang ini. Dia akan diuraikan dalam bentuk PP. Hanya di dalam undang-undang ini kita hanya sebutkan tugas TNI itu dalam konteks itu ada 7. 7, Pak? Ada 7. Ya tadi yang sebutkan Pak Hamidin antara lain itu. Kalau terjadi di Istana Presiden, Wakil Presiden. Betul. Di kantor-kantor kedutaan besar asing. Ya, alat vital negara ya. Ya terhadap kepala negara, pemerintahan asing yang ada di sini kan gitu. Kemudian terjadi pembajakan kapal laut, terjadi pembajakan pesawat udara. Itu ada 7, Mas Doni. Nah, itulah yang diatur. Tapi secara rincinya itu nanti diatur dengan PP. Oke. Artinya memberikan ruang untuk melihat kondisi di lapangan seperti apa ya, Pak ya? Betul. Jadi, nah, ini kan tergantung Presiden juga nanti, Pak Supyadin. Ya iya sama saja. Sekarang kan begini, Mas Doni. Kalau kita misalnya tanda petik ya, TNI tidak masuk di undang-undang terorisme, dia bisa bermain juga dengan undang-undang TNI-nya. Nah gitu loh. Jadi jangan ada kesan kita ingin mencegah TNI masuk di undang-undang terorisme, tapi dia bisa melakukan penanggulangan terorisme dengan undang-undang TNI-nya. Tapi kan Pak Supyadin, Komandan izin, bukan maksudnya mencegah. Ini kan sudah bagian dari tanggung jawab aparat gitu kan. Tinggal koordinasi ya kan yang penting nih di lapangan. Ya, jadi kalau koordinasi kan gampang diatur itu Mas Doni, nggak ada masalah lah. Kita udah sepakat, karena ini usulan pemerintah kan begitu. Iya. Kita udah sepakat ini usulan pemerintah, DPR bersama pemerintah, bagaimana ini memposisikan TNI dalam undang-undang itu begitu. Mengaturnya, tapi Presiden kan jelas ingin melibatkan jadi pelanggaran terorisme dilakukan oleh polisi bersinergi dengan TNI. Nah ini yang kita atur Mas Doni, bagaimana ini supaya jadi masalah koordinasi itu diatur dalam hal teknis. Betul. Saya mau tanya ke dalam latihan ke bawah udah smooth sekali, kita ada sukses jalan. Gitu. Iya, sudah biasa ya Pak ya. Apalagi ini kan bukan barang baru. Cuma saya mau tanya juga nih Pak Hamidin, apa kendala dalam koordinasi? Ini kan lintas sektoral sebenarnya kan. Nah, ini kan dalam satu wadah, tapi kan di lapangan kan masing-masing punya pucuk komando gitu kan. Nah, pernah nggak ada kendala di lapangan yang harus diselesaikan dalam undang-undang ini yang direvisi? Saya kira selama ini yang kita alami, karena saya pernah juga menjadi bagian dalam rangka menangani terorisme, saya kira tidak ada kendala. Karena selama ini koordinasi yang dilakukan sudah sangat berjalan simultan dan kemudian masing-masing bersinergi dengan baik. Jadi artinya manakala kita sudah merasa bahwa misalnya Densus 88 ada kesulitan karena medannya yang sulit, kemudian karena tipikal penanganan itu yang akan mengandung risiko yang besar, kemudian melihat kapasitas apa dihitung, ini kira-kira TNI mana yang akan main. Oke, ini yang cocoknya dengan kekuatan infanteri, maka yang diminta Kostrad seperti itu. Tetapi pada saat dan alhamdulillah seperti selama ini kita belum pernah misalnya kecuali tahun 81 pembajakan pesawat itu udah dihitung-hitung juga, kalau pembajakan pesawat maka kita akan minta bantu pada Den Bravo seperti itu. Udah nggak ada masalah ya? Jadi saya kira tidak ada masalah. Oke, baik. Saya ingin memberikan kesempatan terakhir kepada Pak Supyadin. Apa Pak yang bisa Anda sampaikan kepada pemerintah dalam artian ini kan masih sementara proses berlangsung. Biar win-win bukan cuma dalam pendekatan politik, tapi juga kita menghasilkan sebuah undang-undang yang bisa melindungi NKRI harga mati. Oh jadi begini, itu sudah clear kok ya. Kalau sudah clear, tadi sudah clear, udah nggak ada masalah. Udah clear dengan pemerintah kita udah bicara. Ini kan udah rapat yang ketiga nih hari ini. Tinggal ketok palu dong Pak ya? Itu. Ya kalau tinggal saya bilang tadi, nanti kan cuman pasalnya belum sampai itu Mas Doni, kan begitu. Targetnya kapan? Tapi di rapat, Targetnya kapan Pak ketok palu nih?
kita rencananya April mudah-mudahan ya. April. Mudah-mudahan. Ya, karena kita kan juga kalau DPR kan ready terus ya. Jadi ini kita dengan pemerintah ini kerja siang malam bukan begitu ya. Iya, iya. Mudah-mudahan kan panja pemerintah ini juga dia gabungan, jadi tidak bisa full. Kenapa? Dia terlibat juga dengan timnya itu juga tentang undang-undang revisi undang-undang KUHP kan begitu. Betul. Tentang KUHP gitu. Iya. Jadi ini kadang-kadang kita rapatnya sampai jam 1 ke sana, Kumhamnya rapat dengan Komisi 3. Jadi Iya. memang Kan biar nggak ada yang tumpang tindih kan, Pak? betul. Tapi target Anda... Jamin lah udahlah. Saya jamin lah undang-undang ini akan komprehensif. Nah, itu kata kuncinya. Pokoknya kalau komandan sudah jamin aman lah. Baik, Pak Supyadin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Selamat menjalankan aktivitas lagi. Selamat malam. Demikian pemirsa Majen TNI Purnawirawan Supyadin AS yang juga anggota Pansus RUU terorisme. Ini kan memang kalau kata istilah ngeri-ngeri sedap. Ini proses gitu kan. Tapi lebih ngeri ya, Jenderal, kalau tidak selesai. Ya. Saya menanyakan hal yang sama, tapi mungkin Anda punya perspektif berbeda. Ada nggak tarik-menarik kepentingan dalam revisi undang-undang ini? Dalam hal positif aja yang bisa kita selesaikan. Saya kira tidak, karena apa yang kita lakukan bahwa BNPT, kemudian Densus 88 sudah beberapa kali bertemu dan ini saya kira sinergi perjalanan. Hanya saja kenapa kalau dari sisi misalnya BNPT menganggap DPR sudah berjalan, kemudian simultan melakukan pembahasan-pembahasan, tetapi kita pengen cepat. Ya, ini kan pendekatannya keamanan. Ya. Di sana kan pendekatan politik. Lobbynya beda dengan di sini. Kalau kita secara realistik saja, bahwa selama ini Undang-Undang 15 2003 itu lebih bersifat domestik. Sementara tuntutan terorisme adalah tuntutan global, regional. Sekarang saja kita menghadapi situasi regional yang sebetulnya menurut saya tidak mudah. Karena beberapa hari yang lalu kita ada catatan bahwa misalnya Polda Sulawesi Tengah menangkap 11 orang. 11 orang ini mau berangkat ke Filipina. Filipina Selatan, ke Filipina Selatan. Sekarang pertanyaannya, kenapa mereka memilih Filipina? Kemudian kita pelajari lagi, ternyata dari surat kabar ISIS di situ menjelaskan bahwa surat kabar Anaba, kami sudah menjadikan Filipina sebagai walayat atau provinsi jauh daripada ISIS. Itu kemudian di depan rumah kita. Itu di depan rumah kita. Iya. Kemudian dia sudah menunjuk orang yang selama ini sudah dicari oleh dunia, yaitu namanya Isnilon Timothy Papillon. Siapa dia? Isnilon Timothy Papillon ini adalah pemimpin Abu Sayyaf yang sebetulnya selama ini selnya tidur. Dia mempunyai 4 batalion di situ. Kemudian begitu ada dia, maka dia dibayat. Begitu dia dibayat, maka 4 batalion di bawahnya itu dihidupkan kembali. Dibangkitkan kembali. Dan orang-orang yang diamankan ini memang merencanakan untuk bergabung di sana. Merencanakan untuk berangkat ke ini sana. kan preventif ya, Pak. Nah, artinya kan preventif itu kan lebih baik. Cuma kan begini, kita kan tidak bisa menduga. Tidak semua bisa dalam pandangan mata kita gitu kan. Yang mungkin sudah berangkat atau yang di sini sel-sel itu berkembang, itu bagaimana cara melakukan antisipasi? Ada istilah begini, Pak. Jarum jatuh pun harus bisa kedengaran di mana gitu kan. Jangan sampai sudah pecah bom di mana baru ketahuan gitu. Ya, kalau itu saya pikir kita harus berterima kasih banyak pada Densus 88. Artinya pada saat yang lalu kalau tidak salah catatan saya ada 7 negara yang secara masif mereka menerima teror, bahkan negara maju pun. Tetapi untuk Indonesia setiap perencanaan mereka kita ingat mulai dari Surabaya ada 10 tempat yang ingin mereka bom, kemudian kita bisa menangkap. Katakanlah yang namanya Abdul Majid dan kawan-kawan. Kemudian pada saat malam tahun baru 2016 kita bisa antisipasi walaupun jebolnya pada tanggal 14. Kemudian yang kemarin mereka merencanakan melakukan serangan pada beberapa tempat di Jakarta, kita bisa antisipasi. Di Bali kita bisa antisipasi. Itu permasalahannya. Akhirnya kita mencoba mendalami. Sebetulnya mereka ISIS ini di sana itu ada 3 orang Indonesia. Yang pertama Baru Naim, Bahrum Shah, yang kemudian Abu Jandal. Abu Jandal konon katanya sudah meninggal, diganti oleh Muhammad Faiz yang dia juga adalah tahanan Filipina. Nah, kemudian tahanan Filipina yang orang Indonesia. Dan dia ada sebetulnya orang yang ahli strategi. Kemudian dia pulang setelah menjalani hukuman 9 tahun. Dia pulang ke Indonesia 2014. Dia bebas, dideportasi. Kemudian deportasi, kawin dengan anak
teroris juga, mantan teroris Urwah yang dulu dia berafiliasi sangat dekat dengan Nurdin M. Top. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Akhirnya sekarang dia bergabung menjadi kekuatan baru. Tetapi pada Tetap lebih radikal malah ya. ya lebih radikal. Dan mereka selalu merekrut orang Indonesia dengan melalui sosial media. Apa yang terjadi? Kita membaca dari apa yang mereka lakukan. Mereka sebetulnya mempunyai sel yang cukup banyak di Indonesia. Tetapi mereka takut di Indonesia karena antisipasi dari aparat kita Indonesia luar biasa. Ini menarik, mereka Pak. pindahkan ke Filipina. Betul, sebab data juga menunjukkan bahwa pengguna internet Indonesia tinggi dan media sosial satu di antara 5 negara terbesar di dunia. Kita lanjutkan segmen berikutnya, Pak Hamidin. Pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami dalam Prime Time Talk.